Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan seutas rambut yang mengandung indera ilahi wanita yang hampir tidak terdeteksi itu. Perasaan ilahinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memperhatikan Su Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra Sekte Korpse memang menakjubkan, dan mantra untuk menyembunyikan indera ilahi selalu sulit. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu mengirimkan rasa ilahi, yang berarti dia adalah tubuh yang sebenarnya. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia dapat mengidentifikasi Su Fei adalah karena Santai, budak yang dipaksa Yoi padanya saat itu. Santai memiliki boneka mayat yang hanya anak-anak, tapi itu sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana tetapi lebih seperti mereka adalah dua individu. Memikirkan tentang boneka mayat Santai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu. Aku tidak tahu di mana situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet kultivasi yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit petunjuk tentang kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis, tetapi manusia yang mengingat temannya. Ada juga Santai. Dia adalah kepala tetua korpse sekte di planet Suzaku. Dia terlempar ke ruang angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar ketika dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Yoi dimanapun, jadi dia harus mencari sendiri satu persatu. Senior Youzi disegel oleh Ling Tianho di sini, jadi celah dengan segel harus memiliki aura Ling Tianho. Mata Wang Lin menyipit ketika akal ilahinya menyebar untuk memeriksa celah-celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua sekitarnya retak tetapi tidak menemukan jejak Yoi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bei Lo padanya. Akal ilahi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya berkerut lebih erat dan dia menarik akal ilahi dari kristal. Jika Bei Lo tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Yoi. Wang Lin mulai merenung. Bei Lo seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jika dia ingin menindasku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu, dia bisa saja menyerang aku secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipu aku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjam. Mata Wang Lin menjadi dingin dan akal ilahi menyapu daerah itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia punya mengatakan bahwa Yoi berada di dasar Ti Abyss, mungkin dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, dia menyebarkan indera ilahi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah, tetapi hasilnya masih sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menampar tasnya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan indera ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia mencari setiap celah dengan seksama. Kali ini dia bahkan lebih teliti, dia tidak membiarkan jejak melewatinya. Setelah 30 menit, semua fragmen jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan keberadaan Yoi. Mungkinkah setan kuno Bei Lo benar-benar menipu aku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Jika aku Ling Tianho, aku tidak akan menyegel seseorang di tempat yang jelas. Jika aku Ling Tianho, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianho yang dia tinggalkan bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianho. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Domain Ling Tianho adalah tirani, untuk menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantui aku tidak akan hanya menyegelnya, aku akan membuatnya hasilkan ke tirani aku. Jika dia tidak menghasilkan, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun.
Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan semangatnya untuk mengubahnya menjadi harta untuk membuatnya menyerah. Aku tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika aku memilih tempat ini, itu pasti punya alasan. Jika aku menyegelnya, aku akan memilih. Tatapan tirani itu kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Tatapannya tersapu oleh setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan banyak keringat jatuh dari dahinya. Pada saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin, dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianho terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukai aku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan pedang surga terbang dengan pisau setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia mengambil langkah ke depan. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Hancurkan! Dengan raungan, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Bunyi bergerak berlanjut, dan tak lama kemudian, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Cerak! Lebih banyak retakan muncul di tebing, dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi tidak habis kehilangan 1 inci setelah disapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat ia melanjutkan, tebing itu dengan cepat dicukur habis. Setelah 15 menit, sebuah celah kecil muncul, dan aura yang sangat samar keluar dari celah itu. Aura ini bukan milik Yoi, tetapi mengandung tirani ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang langit terbang menuju celah itu dengan pedang setengah bulan dekat di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, celah tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan hitam pekat. Saat akal ilahi Wang Lin berusaha memasukinya, itu dihempaskan kembali oleh rasa ilahi tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan ia menabrak tebing di sisi lain. Ada ledakan keras ketika batu jatuh dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah melonjak ke dalam tubuhnya dan bocor keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tabrakan akal ilahi sekarang hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascendan, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Betapa kuatnya! Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin bahwa Yoi ada di dalam sana. Karena rasa ilahi yang bertabrakan dengan miliknya hanya milik satu orang, Ling Tianho. Puncak ascendan tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati uji coba tahap Yin dan Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 ranah nirvana. 3 ranah nirvana adalah nirvana skriar, nirvana cleaner, dan nirvana shatterer. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Olseer pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Aku menghitung bahwa ia berada pada tahap awal nirvana shatterer. Ling Tianho dan Olseer telah menjadi saingan selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak bisa terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak nirvana cleaner. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Olseer dan Ling Tianho, kultivasinya terlalu kecil. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tetapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai anak laki-laki, dia hanya mengandalkan dirinya hampir sepanjang jalan dan sekarang telah menjadi kekuatan besar ascendan. Meskipun kekuatan besar ascendan hanyalah semut di mata orang-orang di langkah kedua, di antara para kultivator langkah pertama, seorang kultivator ascendan masih merupakan kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 untai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi anjing laut yang mengelilingi tubuhnya. Agar lebih akurat, itu kehilangan untai. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatu dengan jiwanya. Sebagai hasilnya, dia bisa membuatnya sehingga anjing laut ini tidak akan pernah hancur kecuali untai terakhir di dalam jiwa asalnya rusak juga. Dia menampar tasnya memegang baju besi iblis muncul dan berputar di sekitar tubuhnya sebagai helai gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura jahat menyelubungi tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lainnya.
Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerbu ke celah itu. Yowie dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam, tetapi saat interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir dalam-dalam di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan matanya terlihat ketika dia membakar jiwa asalnya akan menggerakkan siapa saja yang melihatnya. Dia memberikan sesuatu yang sama berharganya dengan ascendan kristal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tapi itu yang terpenting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Yowie menjadi roh pedang untuk Rain Celestial Sword, tetapi sisa jiwa terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Yowie mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, ia mengejar Ling Tianho melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianho. Si dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatan pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak mengingatnya di dalam hatinya. Situnan, Duntian, 1. Pemimpin sekte-sekte pemurnian jiwa, Cihu, 2. Orang dari klan setan raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam celestial, Yowie. Saat itu dia hanya pada tahap formasi jiwa. Sebelum Yowie, dia hanya seorang junior yang rendah hati, tapi hari ini Wang Lin berada pada tahap ascendan. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai seorang pria dengan kesadaran, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, untuk menyelamatkan Yowie, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh rasa ilahi pedang Saint Ling Tianho. Saat dia melangkah ke celah, rasa ilahi yang ditinggalkan oleh pedang Saint Ling Tianho menuduhnya dengan sifat tirani. Serangan akal ilahi tampaknya mengeras saat mendekat padanya. Rasa ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit, dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga mengeluarkan raungan ketika 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, akal ilahi Ling Tianho terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa itu ditembus oleh pedang dan terus berjalan menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju pada saat ini, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan Yowie. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Jika mereka tidak melakukannya, maka bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang terbentuk dari akal ilahi Ling Tianho mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol-simbol emas langsung mengembun di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari setengah serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan ilahi beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian deru gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa menghalangi sama sekali. Itu pecah sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada baju besi iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengenai tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur, dia akan segera runtuh dan mati. Namun, perasaan itu hanya perasaan, dengan kontrol diri Wang Lin, ia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dia branding selama seabad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin tidak sepenuhnya membekukan jejak pada iblis yang tersebar ini, jadi dia tidak bisa memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan tanduk tunggal keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar tertawa, dan tawa itu dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika mencoba untuk melahap energi pedang Ling Tianho.
Saat ini roh iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi jasmani. Memakan akal ilahi Ling Tianho dan kemudian aura keras meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi perjuangannya. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin bergetar ketika dia melihat ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong akal ilahi ke dalam roh iblis untuk mengaktifkan jejak. Meskipun cetakannya tidak stabil, sudah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, roh iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi tetap solid. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun, indera ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat daripada yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianho. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya. Dan baju besi iblis sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 anjing laut. Pada saat dampak dari indera ilahi ketiga tiba, 100.000 anjing laut cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi yang tiba-tiba, itu bisa memblokir akal ilahi Ling Tianho. Namun, hanya dalam beberapa saat, 1 juta anjing laut dengan cepat runtuh. Vena di wajah Wang Lin menggelembung saat dia mengeluarkan raungan dan menampar tasnya. God Flying War Chariot terbang keluar dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu mengaum, tiba di hadapan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur di sekitar guruh binatang mulai mendesis. Tubuh guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal ilahi Ling Tianho. Meminjam saat istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali ke 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukan metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari maut diaktifkan di tangannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak ketika dia menembakkan beberapa jari maut ke arah rasa ilahi Ling Tianho yang saat ini sedang diblokir oleh binatang guntur. Lampu hitam yang diciptakan oleh jari-jari maut meledak seperti panah, meninggalkan riak ketika mereka mendarat di akal ilahi Ling Tianho. Wang Lin mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak. Karena 4 tetes cairan surgawi dari masa itu, meskipun dia tidak menggunakan batu giok surgawi, energi spiritual celestialnya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Tidak ada 1 tembakan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai di bawahnya muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir rasa ilahi Ling Tianho. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta anjing laut semuanya berubah menjadi energi pembantaian, satu-satunya yang tidak adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerbu. Adapun energi pedang Ling Tianho, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianho. Dia takut itu akan beralih ke sisi lain saat itu muncul. Pada saat ini, seluruh tidi abis sepertinya bergetar. Tanah dan tanah di dinding tebing tampaknya ditangkap oleh kekuatan misterius ketika mereka mulai melayang dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianho. Pada saat yang sama, binatang guntur mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat itu berubah menjadi sinar guntur. Itu dibebankan langsung pada akal ilahi Ling Tianho bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam yang keluar dari pintu masuk ke tidi abis di Water Demon Country. Tanah terus bergetar seolah-olah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Suo, yang lebih dalam di tidi abis, merasakan fluktuasi menakutkan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Su Fei mengambil napas dalam-dalam, dan sedikit amarah dari ketika Wang Lin menghancurkan akal ilahi menghilang. Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak yang kuat terus menyebar melalui dinding tidi abis hingga mencapai dasar. Bagian bawah tidi abis dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti.
Koridor di bagian bawah Tide Abyss membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Gelombang suara menyebar sejauh itu bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di Fire Demon Country di mana Keserakahan dan murid-murid Dalo Sword Sect telah terperangkap. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianho? Mungkinkah dia tiba lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianho, itu hanya bagian dari itu. Selain itu, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi untuk muncul pada saat seperti ini, mungkinkah itu terjadi? Menjadi karena token. Keserakahan tampak santai ketika ia menyapu para murid Dalo Sword Sect sebelum menutup matanya. Ketika riak-riak tiba di sini, mereka sudah benar-benar pingsan. Selain dari Keserakahan, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Di Dalo Sword Sect, Ling Tianho, yang mengenakan jubah Daoist dan sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Segel roh pedang, mata Ling Tianho memiliki tatapan yang mendalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi, bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh pedang ingin mati, maka segel itu tidak akan pernah rusak. Ling Tianho merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di jurang Tide di mana Yoi disegel, uang pakaian Lin disapu kembali oleh angin kencang dan mengepakkan angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan indera ketiga yang ditinggalkan Ling Tianho. Namun, harganya sangat bagus. Binatang guntur telah hancur dan potongan-potongan harus kembali ke kereta perang pembunuh dewa. Pembukaan dibuat dalam pengertian ilahi Ling Tianho, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi spiritual celestial tidak lagi mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan menerbangkan seperti meteor melalui celah dalam rasa ilahi Ling Tianho. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan ada gemuruh yang menggelegar sebagai hasilnya. Kesenjangannya tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia menyerbu langsung ke kedalaman jurang, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Yoi. Trespasser, mati! Link perasaan ilahi Tianho muncul sekali lagi. Kali ini indera ilahi mengirim pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga ia tanpa sadar terdorong mundur. Suara retak berasal dari seluruh celah di tebing karena perasaan ilahi ini, dan banyak retakan kecil muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah diguncang oleh akal ilahi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianho ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika hanya perasaan ilahi yang tertinggal untuk menyegel Yoi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia tiba secara pribadi? Mata Wang Lin menyala. Dia menampar tasnya memegang dan sikat jernih muncul di tangannya. Memegang kuas langit, tangannya dengan cepat bergerak di depan tubuhnya dan sebuah simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, ia segera menyulut celah hitam pekat. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan, tanpa jeda, dia menggambar 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun dia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya ketika berurusan dengan bug, itu semua adalah simbol satu langkah yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin bisa merasakan bahwa sebagian jiwa asalnya telah memasuki simbol. Simbol 7 langkah berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Ketika dia memperbaiki sikat kembali di Soul Refining Tribe, dia mengujinya. Dia tidak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada satu salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali jika dia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya bergabung dengan simbol-simbol, dia tidak akan bisa menggambar stroke ke-8. Saat ini dia menggambar stroke ke-7, semua surgawi energi spiritual keluar dari tubuhnya seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke simbol 7 langkah. 7 pukulan menyatu menjadi satu dan menjadi simbol lingkaran. Simbol ini tampak sangat kuat seolah-olah berisi alam semesta. Tampaknya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah. Tidak hanya sinar cahaya keemasan menyilaukan, mereka bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi lengkap. Cahaya menembus jurang Tide Abyss seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan keluar dari celah. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk air iblis negara Tide Abyss yang belum menyala dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Dia untuk mengendalikannya seperti itu adalah tubuhnya sendiri. Dia melayang langsung ke kedalaman celah. Rasa ilahi Ling Tianho mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah ditusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan akal ilahi Ling Tianho mengeluarkan raungan sebelum menyerbu keluar. Kali ini akal ilahi muncul dari Ling Tianho. Ling Tianho mengenakan jubah Tao dengan tatapan tirani di wajahnya yang ditutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram sampai dia berubah menjadi sinar energi pedang dan langsung menyerang simbol tersebut. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar seperti orang gila. Gemuruh intens menyebabkan retak yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejut begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara setan air mengguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh setan. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia mengeluarkan 6 suap darah. Darah itu mengandung energi spiritual celestial, dan ketika mendarat di tanah, ia menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol itu hancur dan 6 dari 7 indera ilahi hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari akal ilahi Ling Tianho, itu redup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh, bagaimanapun, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbol telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak bisa memerangkap energi pedang lama, itu masih bisa memerangkapnya sejenak. Kerusakan jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi para kultivator. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan jantung pembantaian muncul. Karena dia sudah tiba di titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan menyerbu langsung ke kedalaman celah. Dia mendekat hanya dengan 1 langkah. Ada tubuh roh ungu yang tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah Yoi. Mata Yoi tertutup, dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Selain dari area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Yoi seperti seikat benang sutra yang sepertinya sedang mencoba melahap cahaya keemasan dari antara kedua alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah Yoi. Helai gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Yoi. Ada 4 pedang berharga yang ditikam ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya ke-4 pedang berharga yang dipancarkan perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura rasa ilahi yang kuat. Senior Yoi, sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Yoi. Namun, pada saat ini, Yoi dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Yoi dilahap oleh gas ungu, maka Yoi akan selamanya menjadi milik Ling Tianho tanpa kemungkinan terbangun. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Yoi adalah sesuatu yang Ling Tianho dibuat secara pribadi. Dia menyebutnya formasi transformasi setan penyempurnaan celestial. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianho pernah memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari keempat pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianho meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, membuat formasi semakin kuat. Adapun gas ungu, itu adalah aura setan. Itu berasal dari sisa roh iblis kuno negara iblis air. Alasan mengapa Ling Tianho diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Yoi di sini adalah karena dia memiliki beberapa transaksi dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi celah ini tersembunyi. Vena ini tersembunyi di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara setan air. Ini memungkinkan iblis kuno mengirimkan energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian langit dan perlahan-lahan menyerang roh Yoi. Ling Tianho dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianho menyegel Yoi di sini. Masing-masing roh sisa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Setan kuno dari negara setan air sedang mencari tubuh roh yang bisa menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Yoi melahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negara iblis negara air. Ling Tianho tidak merencanakan ini sebelumnya, tapi dia terus-menerus dikejar oleh Yoi setelah meninggalkan alam surgawi. Yoi secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianho telah menderita luka-luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianho berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianho, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa Rain Celestial Sword adalah harta nomor 1 dari alam Celestial Rain. Meskipun dia mendapatkan 1, dia tidak berani mengambilnya sebelum Yoi.
Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Yoi. Meskipun Ling Tianho kuat, dia terluka oleh cetakan langit. Cetakan ini terlalu kuat, dan prestisenya bahkan lebih besar. Ling Tianho menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan jenderal surgawi biasa. Mantra celestial ini pastinya mantra celestial berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. Satu jari bisa melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa Yoi telah menyerang tanpa memperhatikan nyawanya sendiri dan penggunaan konstan energi pedang-pedang surgawi hujan, Ling Tianho dipaksa ke keadaan yang memalukan. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianho. Bagaimanapun, dia hanya dalam kondisi memalukan untuk sementara waktu. Kemudian dia memancing Yoi ke tanah roh setan dan menyegelnya di sana, menyelesaikan persetujuannya dengan iblis kuno di negara setan air. Dengan cara ini dua burung dengan satu batu. Namun, Ling Tianho tidak berharap bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah itu, Wang Lin menatap Yoi, yang disegel dalam formasi. Tubuh Yoi mengeluarkan aura kematian yang tebal. Kembali ketika Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Wang Lin berbisik, "Senior Yoi." Dia bisa merasakan hal itu selain dari kekuatan eksternal, alasan utama aura kematian Yoi adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di depannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya bisa Yoi sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, itu bergema melalui celah-celah. Mata Yoi bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kekosongan ini akhirnya ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, rasa ilahi Ling Tianho menerobos sangkar emas. Itu berbalik dan dibebankan langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di celah. Desahan datang dari Yoi, dan saat desahan itu menyebar melintasi gua, indera ilahi Ling Tianho yang menuju Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. "Kamu harus pergi." Yoi masih belum menatap Wang Lin. Dia memejamkan matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka-luka hebat hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, dan tubuhnya yang semula sebening kristal sekarang keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia harus akhirnya mencapai titik ini, karena Yoi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Yoi. "Kamu harus pergi." Wang Lin mengungkapkan senyum tebal dan mengejek. Senyum ini bukan terhadap orang lain tetapi terhadap dirinya sendiri. "Hatimu sudah mati, dan aku memang seharusnya tidak datang." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dia sudah melunasi utangnya kepada Yoi. Hati sudah mati. Saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan di wajah bingung Yoi menjadi lebih kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianho, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tetapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah mendesah, Yoi mengangkat tangan kanannya yang benar-benar ungu dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu mengandung energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianho dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari Rain Celestial Sword. Yoi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Ketika dia sedang berburu Ling Tianho, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya punya 4 sinar tersisa. Energi pedang dibebankan langsung pada bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembus itu. Meskipun akal ilahi Ling Tianho kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan langit hujan Yoi. Bola cahaya hancur dan akal ilahi Ling Tianho hancur. Perasaan ilahi berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, setitik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, titik cahaya itu memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Dalam hampir sekejap, jiwa asalnya tidak sepenuhnya pulih, ia juga memiliki perasaan melebar. Perasaan ini perlahan berhenti, tetapi bintik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianho di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang itu tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Yoi perlahan berkata, "Hidupku energi pedang tidak dapat disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku, jadi aku membantu kamu pulih. Kamu harus pergi. Jangan kembali." Wang Lin menghela napas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menampar tas memegang dan pagoda dengan akal ilahi Yoi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya di belakangnya. "Aku sudah menyelesaikan janji sejak saat itu. Aku tidak akan lagi menjaga pagoda ini." Tiba-tiba Yoi membuka matanya dan melihat ke pagoda itu.
Kesedihan di matanya sudah cukup untuk menutupi langit. Ting Er. Kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, namanya bukan Ting Er. Jika tebakan aku benar, namanya Qing Shuang. Tubuh roh Yoi bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan energi. Qing Shuang. Wang Lin berbalik dan menatap Yoi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan batu giok Qing Lin. Mata Yoi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindai dengan indera ilahi dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit berkata pada dirinya sendiri, Qing Shuang. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit Qing Lin. Qing Lin ini adalah orang yang paling kuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia bersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat, dan sedikit pun vitalitas muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai mempercepat, tetapi itu tidak bisa menghentikan vitalitasnya muncul. Kamu mengatakan bahwa Ayah Ting Er sedang menyembuhkan di sebuah gua di sini? Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin menatap Yoi dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, jadi aku tidak yakin. Kebingungan di wajah Yoi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin dengan jenis sesuatu? Hanya, jika Ayah Ting Er benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, ia harus mampu membangkitkan Ting Er. Yoi saat ini tampaknya telah lupa bahwa Ting Er hanyalah fragmen jiwa residu yang terbentuk di mayat wanita dari obsesinya selama ribuan tahun. Sekarang sudah tidak ada dan tidak ada lagi. Aku ingin mengajak Ting Er bertemu ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Yoi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya tampaknya sudah gila. Itu menerkam setitik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Menyeramkanku. Matanya menyala, dan gas ungu di sekitarnya segera mulai berjuang dalam upaya untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat diusir dari tubuh Yoi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Yoi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Yoi adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Jika iblis kuno dari negara setan air datang secara pribadi, maka Yoi mungkin tidak akan mendapat kesempatan karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, hanya mengusir energi spiritual setan iblis kuno itu tidak sulit. Untuk Yoi, gas ungu menghilang dan tubuh Yoi sejernih air yang mengalir. Dia melihat pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini kecil dan jelas dari penampilannya bahwa pedang itu dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang surgawi hujan. Yoi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, celah itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal ilahi dan terbang ke Yoi. Mendengus dingin datang dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Yoi segera terbang keluar. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh Tide Abyss. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin memotong seluruh Tide Abyss. 3 bola cahaya segera hancur dan dihancurkan oleh Yoi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga hancur oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur dengan pedang. Retak yang menyegel Yoi segera runtuh. Ling Tianho, meskipun kau menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena hatiku mati, bagaimana segelmu bisa menjebakku? Aku adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Hidupku selama langit dan bumi dan aku mewarisi 4 tujuan pedang besar dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku membiarkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku bisa terus merasakan warisan pedang kuno. Maksud, jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi aku masih sama seperti sebelumnya. Yoi terbang keluar sesaat sebelum retak runtuh. Wang Lin segera mengikuti Yoi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Yoi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya sudah lebih banyak waktu berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda, dia mengirimnya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda dan meletakkannya di dalam tasnya. Pandangan Yoi jatuh pada Wang Lin, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi kamu untuk mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun layak untuk selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk Ascendan Kristal. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascendan Kristal adalah hadiahmu karena menjaga Ting Er, jadi tidak perlu berterima kasih padaku.
Jika ada ucapan terima kasih, harusnya aku berterima kasih kepada kamu. Aku tidak berpikir bahwa kita berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena fakta bahwa kamu bertekad untuk menemukan aku, kita tidak akan bertemu hari ini. Yoi melihat bahwa Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, aku ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah kamu masih memiliki yang lain? Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi Suliguo terbang keluar. Suliguo ada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Yoi. Dia juga tubuh roh, jadi perasaan yang dia miliki saat ini sangat kuat. Yang lain seperti penguasa semua roh pedang, dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang asli dari pedang yang dia miliki. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Yoi melihat pedang surgawi, matanya menyala. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Suliguo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyanjung, ini bahkan lebih hebat daripada ketika dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama junior adalah Suliguo. Tuanku yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi, itu bukan karena aku ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Suliguo. Yoi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, aku tidak bisa menyampaikan mantraku padamu, tetapi roh ini tubuh cukup bagus. Aku bisa membiarkannya memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya hingga dia benar-benar bisa mengendalikan pedang surgawi ini. Suliguo kaget. Matanya berbalik dan dia dengan hati-hati berkata, itu. Senior, apa maksud pedang kuno ini? Yoi samar-samar tersenyum dan berkata, rasakan dan kamu akan tahu. Dengan itu, tangan kanannya meraih dan segera meraih Suliguo. Sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di mata Suliguo. Tubuh Suliguo bergetar dan matanya penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan informasi yang tak ada habisnya langsung memasuki tubuhnya dari kekosongan. Dia merasakan jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya seperti kembali ketika dia masih menjadi kultivator jiwa yang baru lahir. Dia secara bertahap menjadi hilang dalam informasi itu. Yoi melepaskan tangannya dan cahaya keemasan menghilang dari matanya. Dia tampak lelah. Memberi warisannya sendiri kepada orang lain seperti ini akan merusak tubuh rohnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa melewati semua bahaya untuk menyelamatkannya, dia sendiri tidak akan peduli tentang sulitnya mewariskan warisannya untuk membantu roh pedang Wang Lin. Wang Lin, roh pedangmu adalah terlahir dengan sifat pemberontak, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku telah meninggalkan jejak tersembunyi di dalam warisan. Jika dia mencoba mengkhianatimu, dia akan menderita serangan balasan dari warisan. Wang Lin menatap Yoi. Kelelahan di wajah Yoi membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, Senior, terima kasih. Tindakan Yoi selalu menentukan, seperti bagaimana dia secara paksa memberi hadiah kepada Santai sebagai budak Wang Lin. Yoi menggelengkan kepalanya dan berkata, selama Ting Er bisa bangun, warisan ini tidak berguna bagiku. Wang Lin, aku hanya bertanya satu hal padamu, tolong bantu aku menemukan ayah Ting Er. Wang Lin merenung lama waktu sebelum mengangguk. Yoi samar-samar tersenyum dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih pedang surgawi tempat Suliguo berada. Dia memegang pedang, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan ini menyebabkan pedang surgawi melepaskan dengungan yang sengit, dan gas aneh datang keluar dari pedang sebelum menghilang. Kulit Yoi menjadi sangat pucat. Tubuhnya berangsur-angsur berubah transparan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Lin berseru, Senior Yoi, dia tidak berharap Yoi melakukan ini. Mulai sekarang hanya ada 3 pedang surgawi hujan. Adapun pedang ini, sekarang milik kamu. Apakah itu roh pedang di hadapanku, aku, atau roh pedang di belakangku, kita tidak akan memiliki hak untuk mengendalikan pedang ini. Setelah Yoi selesai berbicara, dia melemparkan pedang langit pada Wang Lin. Wang Lin menangkap pedang itu dengan rasa terima kasih di matanya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari Yoi. Ada total 4 range Celestial Swords. Bahkan jika seseorang mencuri satu, selama Yoi ada, mereka hanya akan memegang kendali sementara atas itu. Begitu mereka bertemu Yoi, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas pedang. Bahkan jika Yoi tidak ada lagi, jika suatu hari wanita berjubah putih itu bangun, dia bisa menciptakan roh pedang lain untuk hujan surgawi pedang. Roh pedang akan menerima warisan niat pedang kuno dan akan mengendalikan 4 range Celestial Swords.
Dapat dikatakan bahwa keempat pedang hujan surgawi ini akan selalu menjadi milik roh pedang dan wanita berjubah putih, tidak peduli berapa banyak waktu berlalu atau berapa banyak reinkarnasi terjadi. Namun, pada saat ini, semuanya berubah. Tamparan itu dari Yoi sebagai roh pedang dan sebagai pewaris niat pedang kuno. Tamparan itu menghancurkan jejak yang diletakkan pada pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh pedang generasi ini, dia seperti seorang kaisar fana. Dia telah membagi sebagian dari wilayahnya sendiri dan selamanya memberikannya kepada Wang Lin. Mulai sekarang, bahkan jika wanita berjubah putih bangun atau bentuk roh pedang baru, mereka tidak akan dapat kendalikan pedang ini lagi. Itu karena ini adalah dekrit dari roh pedang generasi ini, Yoi, itu sebanding dengan dekrit Kaisar Fana. Selain itu, Yoi mengizinkan Suli Guo untuk memahami maksud pedang kuno. Dia membuka pintu untuk Suli Guo, pintu untuk menjadi roh pedang tertinggi. Kedua hadiah luar biasa ini setara dengan memberi Wang Lin peluang besar. Kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi yang tidak akan dihancurkan bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti wanita berjubah putih. Mulai sekarang, pedang surgawi ini selamanya akan menjadi milik Wang Lin. Bahkan Suli Guo hanya akan menjadi roh pedang generasi pertama untuk pedang ini. Di alam surgawi, hanya mereka yang mendapatkan pangkat dewa surgawi yang dapat memiliki kesempatan ini. Yoi menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah buram dan dia memasuki pedang surgawi. Aku bisa merasakan aura dari roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir di bagian bawah Tide Abyss. Ini adalah hadiah ketiga aku untuk kamu. Ayo kita pergi. Pedang langit Yoi dalam kilat dan dibebankan ke kedalaman jurang. Wang Lin menempatkan Suli Guo, yang masih linglung dan memahami warisan, kembali ke langit pedang dan mengejar Yoi. Aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir? Mungkinkah kekayaan? Jantung Wang Lin bergetar. Yoi ada di depan, dan dengan energi pedangnya mengisi di depan, semua rintangan mundur. Mereka tiba langsung di dasar Tide Abyss. Tempat ini adalah koridor besar berliku dengan lubang tak berujung di bagian bawah. Itu begitu dalam sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa mencapai bagian bawah. Kekuatan-kekuatan hisap yang samar datang dari lubang raksasa. Meskipun sangat pingsan, selalu ada di sana. Berdiri di jalan di sebelah tepi lubang, sejumlah kecil tanah terguling dari tepi dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memandang lubang yang dalam. Dengan kelicikannya, dia segera menduga bahwa fase pasang yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam ini. Dalam pikiran Wang Lin, dia tampaknya melihat letusan lubang yang dalam menciptakan kekuatan hisap yang tidak dapat dibayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian, melalui saluran misterius, kekuatan hisap memengaruhi dunia luar dan menghisap hal-hal yang tak terhitung jumlahnya ke tanah ini. Misteri penciptaan menyebabkan Wang Lin merasakan ketidakmampuannya sendiri. Mantra macam apa yang bisa menahan letusan gaya isap ini setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Olser tidak bisa melakukan ini. Aku ingin tahu apakah orang yang Olser katakan telah melangkah ke langkah ketiga bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Di mana lubang ini mengarah? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun, dia tahu bahwa jika dia jatuh, mustahil keluar. Lubang yang dalam ini sangat aneh, jangan melihatnya terlalu lama. Suara Yoi datang dari pedang langit. Wang Lin menarik pandangannya, tetapi pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turun. Suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari tas memegang Wang Lin. Itu bukan Yao Sisue.